Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hidayah. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN 3 Surenlor, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Saya juga salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini saya Senin tanggal 13 September tahun 2021 saya melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara luring. Berikut video praktek mengajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, bersemangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah semua sehat. Adakah yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti semua lengkap ya. Dari kegiatan belajar kita hari ini, supaya kita mendapatkan barokah dari Allah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Isnan memimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap, Bu. Siap, gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih Isnan. Minggu lalu kita sudah belajar beriman kepada Rasul Allah. Mari kita mengingat kembali pelajaran minggu lalu ya. Masih pada ingat kan? Ingat. Apa arti dari Rasulullah? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya Rina, silakan. Utusan Allah. Ya pinter Arina. Hebat, ya terima kasih Arina, hebat, pinter. Sifat-sifat Rasul itu ada berapa? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya silakan Isnan. Ya apa saja? Apa saja? Saya, Bu. Ya silakan Salsa. Sidik. Ya pinter.
Sidik artinya apa? Benar, pinter, Salsa. Hebat, masih ingat pelajaran minggu lalu. Ada lagi siapa yang masih bisa? Yuk, ya Nanda silakan. Ya pinter, Nanda masih ingat pelajaran minggu lalu. Pinter, ada lagi siapa? Saya Bu. Ya, Khalifah silakan. Fatonah artinya cerdas. Pinter, Fatonah artinya cerdas. Kalian anak-anak yang hebat ya, masih ingat pelajaran minggu lalu. Tepuk tangan untuk anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi Aku Anak Soleh dengan subtema jujur disayang Allah. Nah, setelah mempelajari pelajaran hari ini, diharapkan kalian bisa terbiasa berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bisa menunjukkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari dan mengenali perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sebagaimana kita mempelajari sifat amanah Rasulullah, itu kita harus meneladani sikap Rasulullah. Salah satunya yaitu kita meneladani sikap jujur Rasulullah. Adakah yang tahu jujur itu apa? Tidak bohong. Ya, bagus. Oke. Jadi kita dengan melaksanakan jujur itu sudah melakukan satu kebaikan. Sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita baca bersama-sama ya sabda Rasul ini. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi illa birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya, yuk, hendaknya kamu selalu dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Ya, pinter. Jadi dari ayat tersebut ini kita ketahui bahwa sikap jujur itu adalah bagaimana? Membawa kebaikan, dan kebaikan itu membawa kita masuk ke surga. Siapa yang ingin masuk ke surga? Semua ingin masuk surga ya. Jadi salah satu sikap yang harus kita jaga itu adalah sikap jujur. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran tentang jujur hari ini, terlebih dahulu guru mau mengadakan free test untuk mengukur kemampuan kalian setelah mempelajari tadi malam belajar tentang jujur. Bagaimana kemampuan kalian ya? Silahkan dikerjakan free testnya. Pertanyaan. Oke, sudah selesai ya. Silahkan dikumpulkan soal tugasnya. Setelah kita mengerjakan free test tadi, saatnya kita menyanyikan lagu jujur yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Dengan nada lagu Lihat Kebunku ya, yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Sambil kita bertepuk. 5 lihat anakku berpakaian jujur dengan jariku tertarik guru.
Sekarang mari kita perhatikan ulasan di depan ya, yaitu jujur, berkaitan dengan jujur. Allah itu sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, atau tidak curang. Misalnya apa? Dibaca, jujur mengerjakan tugas, kemudian jujur saat ujian, tidak mencontek ya. Jujur menggunakan uang, contohnya pada waktu kalian itu disuruh orang tua kalian berbelanja, kalau ada uang kembaliannya juga dikembalikan kepada orang tua. Itu contoh dari sikap jujur. Kemudian mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan. Kalau salah dengan teman itu harus mengakui, oke? Kemudian kalau misalnya Bu Guru itu bertanya, apakah kalian tadi malam belajar mempelajari materi kita sikap jujur ini? Itu kalian juga harus menjawabnya dengan jujur. Kalau belajar jawabnya juga iya Bu, belajar. Kalau tidak juga harus dikatakan tidak. Jadi kita harus mengedepankan sikap jujur. Orang yang jujur itu selalu siap menanggung resiko, karena dengan sikap jujur hati kita akan tenang. Tahukah kalian kerugian dari sikap tidak jujur itu apa? Saya Bu. Iya, kali Pak, silakan. Dijauhi teman. Iya, dijauhi oleh teman. Yang lain? Saya. Iya, silakan Arinal. Hati tidak tenang. Iya, jadi kalau tidak jujur hati tidak tenang. Ada yang lain yang bisa? Iya, silakan Andini. Dipercaya. Iya, tidak dipercaya orang lain. Hebat, kalian pintar. Nah, sekarang mari kita lihat cerita bergambar berikut, ya. Silakan disimak. Yaitu di situ ada penjelasan. Seorang ibu itu berkata, wah susunya sedikit, nah seperti itu. Terus nak, perhan susunya sedikit, bilang kepada anaknya seperti itu. Kemudian anaknya, tidak apa-apa Bu, anaknya bilang seperti itu ya. Kemudian ibunya, bagaimana ya nak untuk memenuhi pelanggan kita? Bagaimana itu? Bagaimana ya nak untuk memenuhi pelanggan kita? Semisal kita tambahkan air, seperti itu ibunya ya. Kemudian anaknya bilang pada ibunya, jangan Bu, seperti itu. Apa yang kalian pikirkan dari cerita ini anak-anak? Saya Bu. Iya, Sito. Ibunya ngajak berbohong. Iya betul, ibunya ngajak berbohong atau curang. Pintar Sito. Kira-kira ketika diajak curang tadi, anaknya mau apa tidak? Coba siapa yang bisa? Ya silakan Arinal. Tidak mau. Oke, pintar. Kenapa? Siapa yang tahu apa alasannya anak tidak mau tadi? Ya silakan. Siapa Salsa? Anak dosa. Oh iya, karena anaknya takut berdosa. Pinter, kalian pintar, sudah memahami ya? Tapi kalau tidak ditambah air, susunya sedikit. Iya, pinter pertanyaannya situ. Semisal tidak ditambah air, susunya akan sedikit. Tetapi semisal ditambah air, nanti pelanggan kita akan tidak percaya pada ibunya tadi. Jadi lebih baik sedikit biar berkah dan pelanggannya tetap, daripada curang dan tidak dipercaya orang lain dan tidak mendapat keberkahan. Jadi dari penjelasan ini tadi bisa dipahami ya? Bisa Bu. Alhamdulillah, pinter.
Setelah kita mempelajari tadi percakapan tadi, saatnya kita berkelompok, yaitu memainkan peran gadis yang jujur bersama ibunya tadi ya. Di sini saya akan membacakan sedikit penjelasan ya. Di sini ada Khalifah Umar. Khalifah itu pemimpin pada waktu itu. Oke. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Seperti itu, nggih. Jadi silahkan diperankan ini. Sekarang silahkan berkelompok tiga-tiga ya, memerankan Khalifah Umar, ibu dan anak gadisnya. Ya silahkan berkelompok tiga-tiga. Yo silahkan. Di situ ada teks, silahkan kalian pelajari. Sesek Bu. Di situ ada teks, silahkan kalian pelajari teksnya. Nanti kalian memerankan, yang laki-laki memerankan sebagai Khalifah Umar, kemudian ada yang menjadi ibu, ada yang menjadi anak gadisnya. Ya silahkan dipelajari, nanti diperankan maju berkelompok, maju ke depan ya. Oke, sudah siap ya? Siap. Silahkan. Kelompoknya siapa yo yang siap maju? Silahkan. Kelompok sini Bu. Ya, kelompoknya Rinal silahkan maju ke depan, memerankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan bermain peran kisah gadis yang jujur. Saya berperan sebagai Khalifah Umar. Saya berperan sebagai ibu. Saya berperan sebagai anak yang jujur. Saya tertarik dengan gubuk kecil itu, apa yang penghuninya keluh kesahkan. Anakku, malam ini kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi. Ibu tidak usah sekali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak? Jangan Bu, bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur. Apa bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit, mereka tentu akan mengakuinya. Tapi pula kalau ketahuan kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu saat ini beliau tidur pulas di istana Mekah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah Maha melihat setiap gerak makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Ternyata kemiskinan tidak membuat untuk berbuat curang. Wahai prajuritku, jemput wanita pengarah susu dan anak gadis saya, bermaksud untuk menikah dengan anakku. Oke, bagus kelompoknya Sito. Tepuk tangan. Terus silahkan.
Terima kasih. Sekarang silahkan kembali ke bangkunya masing-masing. Ke kelompoknya, yuk. Setelah kalian bermain peran maju ke depan tadi, kalian tentu masih ingat yang berperan sebagai yang jujur siapa? Yang bersikap jujur? Ya, pinter, hebat, masih ingat ya. Kemudian yang berperan sebagai yang mau bertindak curang siapa tadi? Ibunya. Dan percakapan ibu dan anak gadisnya tadi didengarkan oleh siapa? Umar. Pinter, pinter. Tepuk tangan untuk kita. Oke, alhamdulillah kalian sudah bermain peran dengan baik. Sekarang silahkan kembali ke tempatnya masing-masing, kembali ke bangkunya, yuk. Sekarang kita mengerjakan post test untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi yang telah kita pelajari tadi ya. Silahkan dikerjakan. Nah, sekarang tugas selesai, silahkan dikumpulkan. Sekarang guru akan membagikan tugas di RKPD ini dikerjakan, ada pilihan ganda dan isian dikerjakan di rumah ya tentang materi hari ini, yaitu jujur. Kemudian minggu depan dikumpulkan, jangan lupa. Dari kita bermain peran tadi dan dari materi yang telah kita pelajari, sekarang kita membuat kesimpulan bersama-sama. Yuk, menyimpulkan materi. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Salsa. Kalau kita jujur, kita akan dipercaya orang lain. Ya, kalau jujur itu akan dipercaya orang lain. Yang lain? Saya, Bu. Rina, silakan. Jujur artinya berkata yang sebenarnya. Ya, betul. Jujur berkata yang sebenarnya. Rina, betul. Hebat. Yang lain siapa? Saya, Bu. Kak Rifa. Apa? Kita harus meneladani Rasul yaitu bersifat amanah. Ya, jadi kesimpulannya harus meneladani sifat Rasul yaitu amanah, dapat dipercaya. Oke, yang lain yang menyimpulkan siapa? Nanda, silakan. Kalau kita jujur, kita akan mempunyai banyak teman. Oke, jadi kalau kita jujur itu akan mempunyai banyak teman. Pinter, bagus, Nanda. Kemudian siapa lagi yang belum menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, Erli. Kita dipercaya orang lain. Oke, itu kemudian dari sifat tidak jujur, yaitu tidak dipercaya orang lain. Erli, pinter. Kemudian kerugiannya apalagi, siapa yang bisa? Kerugian ini silakan. Dijauhi teman. Kalau tidak jujur itu dijauhi oleh teman. Oke. Jadi kesimpulannya itu jujur itu artinya tadi mengatakan apa sesuai dengan kenyataan. Kemudian keuntungannya yaitu disayang oleh Allah, banyak teman, dipercaya orang lain. Kemudian kerugiannya kalau tidak berkata jujur itu apa? Tidak dipercaya oleh orang lain dan dijauhi oleh teman. Jadi kita harus meneladani sikap jujur
Rasulullah. Karena jujur itu apa? Membawa kebaikan, dan kebaikan membawa kita ke surga. Nggih, pinter. Anak-anak, demikian tadi pelajaran kita hari ini. Adakah yang tidak paham? Bisa ditanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti semua sudah paham tentang jujur, nggih? Kemudian Bu Siti berpesan, di rumah, di sekolahan, dimanapun berada, kalian itu apa? Mempraktekkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah jangan lupa dikerjakan PR-nya. Kemudian di rumah jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan supaya kita tidak terpapar COVID-19. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, supaya kita mendapat keberkahan dari Allah, mari kita berdoa. Silahkan Isnan memimpin berdoa. Siap, Bu. Ya, silahkan Isnan. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Atas segala khilaf dan salah, Bu Siti mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.